Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian tib nabawi, kajian kesehatan ala Nabi, kajian kesehatan Arab klasik, kesehatan holistik, yang mana pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita pada kitab La Tay'as Shifa'ukum Qarib. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mundur ke belakang, ya. Sungguh kesembuhan itu sudah sangat dekat. Ini dari judul saja sudah sangat menarik, ya. Dari judul saja sudah ibarat setengah obat bagi mereka yang sakit. Nah, untuk malam ini kita akan membahas dua jenis penyakit di dalam Al-Quran dan solusinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara penyakit, ya, maka tentu kita semua pasti pernah mengalami sakit. Dan sakit yang kita alami itu tidak lepas dari dua jenis penyakit yang ada, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Imma penyakit itu adalah penyakit badan yang menimpa fisik, yang menimpa tubuh. Wa imma penyakit itu adalah penyakit yang menyerang kolbu atau hati, yang biasa disebut dengan penyakit psikis. Nah, ini dua penyakit yang ada pada diri kita. Ada penyakit yang menyerang pada badan, fisik, ya, organ tubuh. Ada penyakit yang menyerang pada kolbu, hati. Penyakit badan tidaklah sebenarnya lebih berbahaya dan menakutkan dibanding dengan penyakit kolbu. Mengapa demikian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya seburuk-buruk penyakit badan, sebesar-besar penyakit badan, seberat-berat penyakit badan, itu hanya menghabiskan ataupun merusak dunia. Apapun sakitnya, kanker, tumor,
diabetes, hipertensi, asam lambung, asam urat, kolesterol, dan berbagai penyakit-penyakit badan lainnya. Itu puncak-puncaknya hanya merusak dunia, tapi tidak akan merusak akhirat. Maksudnya bagaimana? Penyakit badan ini kalaulah mengenai kita dan kita tetap mampu bersabar, lalu tetap berikhtiar dengan jalan yang Allah ridhoi, maka insya Allah penyakit itu akan menjadi penggugur dosa. Kan tidak ada orang masuk neraka karena penyakit badan. Pernah dengar? Ahli neraka ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Oh, karena saya dulu di dunia sakit kanker. Kenapa masuk neraka? Oh, saya dulu di dunia diabetes. Tidak ada. Kalau di dalam Quran itu dalam surat Al-Mudaththir ya, ketika ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka, di mana penduduk surga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian itu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Lalu apa jawabannya ahli neraka? Lam nakum minal musallin. Di antara penyebab utamanya, kami itu bukan termasuk golongan orang-orang yang menjaga salat, yang menegakkan salat. Jadi penyebab masuk neraka karena tidak salat, bukan karena sakit kanker, asam urat, kolesterol, diabetes, bukan. Tapi tidak salat. Nah, makanya orang yang sakit itu sesungguhnya dia sangat dekat dengan surga kalau sabar dan tetap beribadah kepada Allah sekemampuannya. Dengan menjaga sholat, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah. Dan kemudian kalau ia sabar dengan ujian itu, lalu kembali kepada Allah dalam keadaan masih diuji, mudah-mudahan dia kembali dalam keadaan bersih dari noda-noda dosa. Maka itu orang sakit ini harus memperhatikan sholatnya. Tidak ada alasan karena sakit lalu libur sholat. Tidak ada alasan karena sakit lalu sholatnya nanti dulu. Justru kalau kita sakit, sholat kita menjadi penghibur, menjadi jalan untuk memohon pertolongan. Nah itu. Jadi ahli neraka ketika ditanya kenapa kamu masuk neraka, ya jawabannya lam nakum minal musallin. Yang kedua, sebab masuk neraka tidak ada karena sakit badan, tapi walam nut'imul miskin. Kami dahulu di dunia termasuk golongan pelit yang tidak memberi makan orang miskin. Orang pelit, ya, tidak mau berbagi, tidak mau memberi makan orang padahal dia punya kelebihan. Tetangganya lapar, dia tidak peduli. Temannya lapar, dia tidak peduli. Padahal kiriman dari orang tua banyak, makan sendiri. Ya, orang yang makan sendiri itu mau sampai kapanpun dia makan itu ujungnya kemana? Ujungnya ke septic tank. Ya, mau sebanyak apapun makan. Maka berbagi. Penyebab orang masuk neraka itu pelit. Dan pelit ini adalah salah satu sifat terburuk. Sampai-sampai sifat ini tidak disukai oleh orang yang pelit juga. Ya kan? Coba tanya orang pelit itu. Suka gak sama orang pelit? Gak suka. Padahal dia pelit. Dia pun gak suka sama orang pelit. Coba, tulap. Suka dengan kawan yang pelit? Hah? Suka dengan tetangga pelit?
Suka dengan ustaz pelit? Enggak juga. Walaupun dia ustaz, kalau pelit enggak suka juga kita. Padahal kita juga pelit. Ya, nah inilah manusia. Nah, maka penyakit pertama penyakit badan. Dan penyakit badan ini tidaklah lebih berbahaya ya daripada penyakit yang kedua, yaitu apa? Penyakit kolbu. Ya, penyakit yang menyerang hati. Dan penyakit hati ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan penyakit syubhat. Apa itu penyakit syubhat? Yaitu ada padanya kerancuan dan keraguan dalam perkara agama. Ragu-ragu. Ada kesamaran terhadap pemahaman kepada agama. Masih samar. Masih kebingungan. Ini syubhat. Jadi kalau ada sesuatu yang menyamarkan, sesuatu yang masih samar-samar, remang-remang, yang masih belum jelas, masih rancu, yang menimbulkan keraguan, berarti ini syubhat namanya. Maka syubhat ini harus dilawan, ditinggalkan. Kemudian yang kedua penyakit syahwat. Penyakit hati yang kedua yaitu penyakit syahwat. Apa itu? Hawa nafsu. Dan ini yang banyak menjerumuskan manusia selain daripada tipu daya setan. Hawa nafsu, syahwat banyak menjerumuskan orang ke dalam dosa. Ya. Meski kadang-kadang setannya pun sudah diikat, nafsu ini bisa menjerumuskan. Itu yang terjadi di bulan Ramadan misalnya. Ya. Kata Nabi, kalau Ramadan telah tiba, salah satu di antara keutamaannya Ramadan itu apa? Sufidatis syayatin. Seton-seton jahat dibelenggu. Kok masih ada yang bermaksiat? Nah, karena menuruti hawa nafsu. Nah, ini penyakit hati. Yang lebih berbahaya daripada penyakit badan. Kenapa? Karena penyakit hati itu ya bisa merusak bukan sekedar dunia, bahkan akhirat. Coba penyakit hati itu. Apa contohnya? Sombong. Sombong di dunia orang gak suka pada orang sombong. Iya apa tidak? Pelit tadi, gak suka sama orang pelit. Ya. Hasad, iri hati, gak suka orang sama orang yang suka dengki. Di dunia dia dibenci. Di akhirat apa tempat kembalinya? Neraka. Orang sombong walaupun ahli ibadah masuk neraka. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga. Artinya apa? Neraka dulu. Ya. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada sekecil-kecilnya kesombongan. Jadi sombong itu walaupun kecil bawa orang ke neraka. Apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran ketika kebenaran itu datang. Yang kedua, meremehkan, memandang rendah orang lain. Ya. Nah, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan puncak-puncaknya hanya merusak dunia, tapi tidak akan merusak akhirat. Tapi untuk penyakit kolbu, penyakit hati, dia bisa merusak dunia dan akhirat. Jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penyakit hati, syubhat dan syahwat ini obatnya terdapat pada surat Al-Asr, yaitu dalam ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka dari ayat ini dapat diambil pelajaran. Obat penyakit hati yang berupa syubhat, yaitu kerancuan dalam beragama, ragu-ragu dalam agama, adalah watawasau bil haqq. Nasihat menasihati dalam perkara kebenaran. Apa itu perkara al-haq? Al-haq adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang kena penyakit syubhat, dia harus rutin, rajin, istiqamah, continue mengkaji apa? Al-haq. Apa itu al-haq? Al-Quran dan As-Sunnah. Dia harus ikut majelis Al-Quran. Dia harus hadir dalam majelis-majelis hadis. Agar apa? Syubhat yang ada pada kepalanya, pada pikirannya, pada hatinya bisa hilang, bisa bersih. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kerancuan. Yang ada adalah jelas, terang, ya, apalagi gamblang, ya. Nah, ini untuk penyakit syubhat. Obatnya apa? Tawasau bil haq. Nasihat menasihati dalam al-haq, kebenaran, yaitu apa? Nasihat menasihati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan begitu. Dalam surat An-Nisa ya, disebutkan bahwa kalau ada perselisihan, apa? Disuruh faruddu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kepada Allah dan Rasul itu apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan yang membuat kita ragu, membuat kita rancu dalam satu persoalan atau beberapa persoalan agama, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu terhadap agama ini, terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, maka hendaknya dia rajin bermajelis ilmu yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan As-Sunnah dengan segala cabang-cabangnya. Ya, dengan segala cabang-cabangnya, termasuk dalam kajian kesehatan harusnya juga berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan serta penjelasan para ulama-ulama yang muktabar, yang juga ahli di bidang kesehatan Islam. Maka jangan ya kita hanya ngambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas dasar-dasar keilmuannya. Ya, karena sebenarnya Masya Allah Islam ini lengkap, sempurna dan paripurna. Ya, tidak hanya mengajarkan bab-bab akidah i'tiqadiyah, ya, kemudian bab ibadah, muamalah, akhlakul karimah, termasuk kesehatan juga dibahas dengan tuntas oleh para ulama, dan sangat banyak ulama yang membahas tentang ilmu-ilmu kesehatan ini. Di antaranya Imam As-Suyuti, Imam Ar-Razi, kemudian Imam Ibnu Qayyim, ya, dan ulama-ulama lain termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang pekan lalu kita sudah sampaikan. Di antara ungkapan beliau yang masyhur, apa kata Imam Syafi'i? Jangan tinggal di satu negeri kalau di dalamnya tidak ada dua tipe manusia. Apa itu? Yang pertama, tidak ada alim, ulama yang akan memberi fatwa untuk urusan agama, dan yang kedua, tidak ada seorang ahli pengobatan alias tabib atau dokter yang ahli di bidang pengobatan. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang Imam Syafi'i yang dikenal sebagai imam mazhab, imam fikih, ternyata juga punya kepedulian yang besar terhadap apa? Ilmu kesehatan. Bahkan dalam ungkapan yang lain beliau ya menunjukkan kesedihan bahwa apa? Beliau mengatakan ya, la a'lamu ya
Saya tidak mengetahui ba'dal halal wal haram. La a'lamu ilman, saya tidak mengetahui ada ilmu ba'dal halal wal haram, setelah perkara ilmu tentang halal haram. Ambalu minat tibbi, yang lebih bernilai berharga utama daripada ilmu pengobatan, kedokteran. Jadi setelah ilmu halal haram, kata Imam Syafi'i, tidak ada yang lebih bernilai setelah itu melainkan ilmu kedokteran. Ya, tapi sangat disayangkan apa? Ya, kata Imam Syafi'i, ya, sangat disayangkan anda alal kitabi qad ghalabuna alai. Ya, bahwa orang-orang ahli kitab itu sungguh telah mengalahkan kita dalam perkara ilmu pengobatan. Makanya sampai hari ini pun, ya, ilmu kedokteran modern itu masih berkiblat kemana? Ke barat. Padahal 10, ya sekitar 10 abad lamanya kedokteran Islam ini pernah memimpin peradaban dalam dunia kesehatan di masa keemasan Islam. Ya, tapi sekarang kita kalah. Makanya ya tidak boleh menyanyiakan ini. Itu untuk penyakit syubhat. Obatnya adalah apa? Al-haq. Ya, apa itu al-haq? Al-Quran dan as-sunnah. Lalu penyakit hati yang kedua apa? Syahwat. Apa itu syahwat? Hawa nafsu. Obatnya apa? Obatnya watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Orang yang ingin terselamatkan dari syahwatnya yang liar, ingin selamat dari hawa nafsunya yang buruk, maka dia harus memiliki kesabaran. Harus saling menasihati dalam perkara sabar. Dan sabar ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tingkatannya. Yang pertama, sabar dengan qada dan qadar. Ya. Sabar dengan takdir Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Ya. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk kita harus sabar. Ya. Diuji dengan harta, kekayaan, ya sabar, jangan sampai melampaui batas. Diuji dengan kemiskinan, ya sabar, jangan sampai kufur. Diuji dengan sehat, sabar, ya jangan sampai menyanyiakannya. Diuji dengan sakit, sabar, jangan sampai kita berputus asa. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Jadi dalam taat butuh kesabaran. Ya. Salat butuh sabar. Kadang imamnya baca panjang, kadang pendek. Kadang imamnya suaranya cempreng, kadang merdu. Sabar. Ya. Sabar untuk berjamaah 5 waktu sehari semalam. Sabarkan diri ketika dibangunkan di subuh hari yang dingin untuk berjamaah di masjid. Ya, sabar. Pokoknya harus sabar dalam ketaatan ini. Sabar ketika disuruh belajar, bermajelis, taklim, tadris. Sabar. Ya. Sabar ketika disuruh mengulang hafalan, murojaah. Sabar. Ya, jangan bermalas-malasan. Dan yang terakhir, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat, melakukan dosa. Sabar untuk tidak terjatuh dalam kekejian, keburukan, dosa-dosa. Ya. Sabar untuk tidak berhalwat, sabar untuk tidak mengambil barang orang lain,
sabar untuk tidak mengejek orang lain, sabar untuk tidak mengusilin kawan, sabar untuk tidak melawan sama ustadz, sabar ya, terhadap maksiat-maksiat yang ada ya. Nah ini obat untuk penyakit syahwat. Jadi dua penyakit hati, syubhat dan syahwat, obatnya adalah apa? Al-haq dan sabar. Untuk penyakit syubhat kita harus selalu saling menasihati dalam al-haq. Al-haq itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian untuk penyakit syahwat kita harus saling menasihati dalam perkara sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menetapi takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka kalau dua penyakit ini ya, bisa kita obati dengan dua solusi tadi, maka insya Allah ya kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi penyakit ada dua secara garis besar, yaitu penyakit yang menyerang badan, yang kedua penyakit yang menyerang hati. Penyakit menyerang hati dibagi dua lagi, ada syubhat, ada syahwat ya. Untuk penyakit badan obatnya apa? Gampang, datangi ahlinya, datang ke dokter, datang ke tabib, datang ke terapis ya, dan minum obat jika diperlukan. Itu untuk penyakit badan, mudah saja. Tapi untuk penyakit hati, obatnya bukan tabib, obatnya bukan dokter, obatnya bukan minum obat, tapi kembali kepada petunjuk Al-Quran, yaitu apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, juga kemudian melatih diri untuk terus berada dalam kesabaran. Nah, kalau dua hal ini kita bisa kumpulkan pada diri kita, maka apa? Terkumpullah dua penjagaan, yaitu penjagaan agama dengan keimanan dan penjagaan dunia dengan kesehatan. Kalau orang bisa sehat agamanya, sehat ya urusan dunianya ya. Agama berarti terkait dengan hatinya, kolbunya, dunianya terkait dengan badannya, maka dengan begitu ya sehat iman dan sehat fisik badan, maka orang ini adalah orang yang paling berbahagia. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini lah dua penyakit dan solusinya yang malam ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi dengan kajian berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi